Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai bilangan bulat yang sebelumnya di minggu lalu kita sudah membahas mengenai operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Oke, nah mari kita awali saja pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas mengenai penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, di minggu lalu kalian sudah mempelajari cara penyelesaian dari operasi hitung penjumlahan tersebut dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kali ini kita akan menggunakan cara yang lain. Bagaimana cara untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat? Ayo, kita diskusikan bersama-sama. Cara yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan bilangan bulat kali ini, kita menggunakan dua buah kancing, yaitu kancing positif dan kancing negatif. Kancing positif ini mewakili untuk setiap bilangan bulat positif, sedangkan kancing negatif berarti mewakili untuk bilangan bulat negatif. Nah, apabila ada satu buah kancing, maka ini nilainya adalah bernilai positif 1 atau 1, sedangkan kancing positifnya 2 ini untuk bilangan 2, oke, dan seterusnya. Berarti positif 3 adalah kancing positifnya ada 3, berarti ini menandakan bilangan 3. Kemudian kancing negatifnya ada 3, 1, 2, 3, maka ini menandakan bilangan dari negatif 3. Dan seterusnya, begitupun seterusnya. Oke, jadi ingat ya, kancing positif untuk bilangan positif dan kancing negatif ini untuk menandakan bilangan negatif. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kita melanjutkan bahasan kita mengenai cara menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat. Oke, hal yang pertama adalah jika kalian menemukan pasangan dari kancing positif dan negatif, maka pasangan dari kedua kancing tersebut itu digunakan untuk menyatakan bilangan 0. Oke, jadi jika ada positif dan negatif, ini sama saja dengan bilangan 0. Oke, hal yang kedua, penjumlahan dengan 0 itu tidak berarti atau artinya dia tidak mengubah nilai ya. Jadi setiap bilangan jika kalian jumlahkan dengan 0 berarti dia nggak mengubah nilai. Contohnya, jika bilangan 5 kita jumlahkan dengan 0 maka hasilnya tetap 5. Atau sebaliknya, 0 ditambah 5 maka nilainya pun tidak berubah, yaitu dia tetap 5. Dan untuk hal yang ketiga, yaitu operasi hitung penjumlahan, ini nanti yang akan kita bahas pertama kali, ini artinya ditambah ya. Oke, jadi operasi hitung penjumlahan itu artinya ditambahkan. Sedangkan pengurangan, ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, itu artinya dikurangi atau diambil. Oke, semoga kalian bisa mengingat tentang catatan-catatan ini. Langsung saja ya, kita mulai dengan melihat contoh penjumlahan bilangan positif dengan bilangan positif. Soal pertama ini, berapakah hasil dari 4 ditambah 3? Nah, ini keduanya bilangan positif ya. Kalian sebetulnya sudah tahu nih hasilnya, tapi kita akan membahasnya dengan menggunakan cara yang menggunakan kancing positif negatif tadi. Nah, pada soal hasil dari 4 ditambah 3, yang kita lihat dulu. Di sini yang pertama adalah bilangan 4. Jadi, kita gambarkan kancing positif sebanyak 4. Oke. Nah, kemudian operasi hitungnya penjumlahan. Jadi, kita tambah. Nah, ingat tadi ya catatannya. Pada operasi hitung penjumlahan, maka ini ditambahkan. Jadi, ditambahkan berapa? Dilihat, di sini ada 3. 3 ini positif, berarti kita gambarkan juga kancing positif
sebanyak 3 buah. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya ini adalah berarti kita tambahkan keseluruhannya ya. Jadi 4 kancing positif dengan 3 kancing positif jika dijumlahkan menjadi ada 7 ya. Sehingga di sini ada 7 buah kancing positif. Jadi 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Nah, untuk soal yang berikutnya ini kita ambil untuk contoh penjumlahan dari bilangan. Kalau tadi positif dengan positif, kali ini dengan bilangan negatif dan negatif. Berapakah hasil dari negatif 3 ditambah negatif 2? Nah, di sini negatif 3 ya. Jadi, untuk bilangan negatif 3 ini kita gambarkan dengan 3 buah kancing negatif. Ini ada 3 nih, karena negatif 3. Operasi hitungnya masih tetap dijumlah. Artinya tadi ditambahkan ya. Ditambahkan berapa? Negatif 2. Maka kalian gambarkan juga ada 2 kancing negatif. Jadi tinggal kita tambahkan nih keseluruhan kancing. Jadi ada berapa nih? Betul sekali, ada 5 kancing negatif. Sehingga hasilnya adalah negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, negatif 3 ditambah negatif 2, hasilnya adalah negatif 5. Mudah ya? Oke, jadi kalian bisa jumlahkan kancing ini, yang tadinya ada negatif 3, kami jumlahkan dengan negatif 2. Maka ditemukan kancing negatifnya ada 5. Oke, berikutnya, mari kita lihat contoh berikutnya lagi. Agar lebih tambah yakin lagi nih dengan kemampuan kalian, kita ulang lagi ya, atau kita ambil contoh yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu penjumlahan untuk bilangan negatif dengan negatif ya, tetapi berbeda bilangan. Berapakah hasil dari negatif 4 ditambah negatif 3? Nah, berarti apa dulu yang harus kita lakukan? Betul sekali, karena di sini negatif 4, jadi kalian lukiskan kancing negatif sebanyak 4. Kemudian di sini operasi hitung tambah, dituliskan, dan di sini adalah bilangan negatif 3. Jadi kita gambarkan kancing negatif sebanyak 3 buah. Oke. Nah, sehingga hasil yang bisa kita peroleh adalah, karena di sini penjumlahan, jadi ditambahkan seluruh kancingnya. Oke, jadi ada berapa nih? Betul sekali, ada 7 ya. Nah, sehingga hasil yang kita peroleh yaitu ada, karena ada 7 kancing negatif, jadi ada hasilnya adalah negatif 7. Maka negatif 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7. Mudah bukan? Ya. Mari kita lihat untuk jenis soal yang berikutnya. Positif tambah positif tadi sudah, kemudian negatif tambah negatif juga sudah kita bahas, 2 soal lagi. Nah, untuk berikutnya kita akan lihat bagaimana penjumlahan dari bilangan positif dengan negatif. Oke, di soal yang keempat ini, berapakah hasil dari 3 ditambah negatif 2? Ini berarti 3-nya bilangan positif, negatif 2-nya untuk negatif. Sama seperti tadi ya, jadi kalian gambarkan dulu untuk 3 ini, 3 buah kancing positif, ini untuk bilangan 3, kemudian jangan lupa penjumlahan, tandanya tambah. Nah, negatif 2 di sini, berarti kamu tambahkan negatif 2. Nah, kemudian bagaimana nih cara menjumlahkannya? Ya sudah, kalian gambarkan seperti tadi, digabung nih 3 kancing positif dan negatifnya. Jadi kita gambarkan ini bilangan kancing positif yang pertama ada 3 ya, berarti kita gambarkan 3 buah kancing positif, kemudian 2 kancing negatif, 1, 2. Nah, masih ingat tidak catatan yang pertama tadi, pasangan dari kancing positif dan negatif? Wah, ternyata ini ada bisa dipasangkan nih, kita pasangkan ya.
misteri kelompokan nih. Ini satu pasangan nih. Nah, kalau ada pasangan dari kancing positif dan negatif, maka nilainya berapa? Betul sekali, nilainya 0. Yang ini juga bisa kita pasangkan. Maka yang ini pun nilainya 0. Nah, kalau 0 dia tidak terpengaruh ya kalau kita jumlahkan dengan yang lain kan. Jadi di sini sebetulnya 0 ditambah 0 berarti ditambah ini dia sisanya. Sisanya yang tidak berpasangan adalah satu buah kancing positif. Jadi satu buah kancing positif nilainya adalah 1. Betul. Sehingga 3 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 1. Atau positif 1. Wah, mudah sekali ya. Paham ya? Oke, kok aku masih bingung ya, Miss? Oke. Kita lihat lagi untuk soal yang berikutnya. Yang berikutnya ini adalah masih kita penjumlahan bilangan, tapi diganti nih. Yang negatifnya yang di depan, kemudian positifnya yang keduanya. Berapakah hasil dari... Berarti bilangan negatif dulu. Negatif 5 ditambah 4. Berapa ya? Oke, dengan cara kancing, negatif 5 berarti ada 5 kancing negatif. Kemudian jumlah. Oke, lambang tambah. Dan di sini 4. Positif 4. Berarti gambarkan 4 buah kancing positif. Nah, mari kita tentukan hasilnya. Jadi di sini kan ada negatifnya ada 5 ya. Positifnya ada 4. Kita gambarkan kembali dan kita gabung. Positifnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan negatifnya ada 5. Gambarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian lihat. Ini bisa dipasangkan ya. Kancing positif dan negatif, pasangkan satu persatu. Kita pasangkan, nilainya adalah 0. Pasangan yang kedua juga 0. 0 ditambah 0, itu tetap 0. Kemudian pasangan yang ketiga juga 0. Masih 0 nih nilainya. Begitupun pasangan 4, nilainya 0. Dan yang tersisa adalah satu buah kancing negatif. Oleh karena itu jawabannya adalah negatif 1. Betul sekali. Jadi negatif 5 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 1. Oke, itu dia beberapa contoh soal yang mungkin bisa keluar dari operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Gimana? Mudah ya? Sama mudahnya seperti cara menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan kemarin kan, tapi tadi kita bahas dengan menggunakan cara kancing positif dan negatif. Nah, mari kita simpulkan saja hasil dari beberapa soal yang kalian sudah bahas tadi. Jadi pada penjumlahan bilangan bulat, jenis soalnya itu bisa berupa bilangan negatif keduanya atau bilangan negatif kita tambahkan dengan bilangan negatif. Oke, contoh soalnya yang tadi dikeluarkan adalah nomor 1 itu berapakah hasil dari negatif 4 ditambah negatif 3. Kemudian di soal kedua itu negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, didapat hasilnya yaitu yang pertama itu negatif 7, sedangkan yang kedua itu adalah negatif 5. Nah, kalau kalian lihat ini sebetulnya angkanya khas ya. Lihat deh, di sini 7, di sini 5. Nah, ada juga nih cara yang lain. Bagaimana caranya? Oke, kita tidak pedulikan dulu si tanda negatifnya. Kita lihat bilangannya. Tadi di sini 7 kan? Nah, berarti 7 ini bisa juga kita lakukan dengan cara menjumlahkan angkanya. Oke, jadi di sini 4 dan 3 dijumlahkan. Kemudian untuk soal yang kedua berarti jumlahkan 3 dan 2. Gitu ya. Sehingga yang pada soal pertama ini 4 ditambah 3 itu menjadi 7. Sedangkan yang di soal yang kedua 3 ditambah 2 adalah 5. Baru jangan lupa kalau keduanya negatif, penjumlahan bilangan bulat itu hasilnya pasti negatif. Jadi tambahkan di sini tanda negatif di depan bilangannya. Ini pun negatif 5.
Nah, ini pun bisa kalian gunakan cara berikut ya. Nah, lalu bagaimana untuk yang kedua? Yang kedua ini adalah bilangan positif kita jumlahkan dengan bilangan negatif. Soalnya tadi adalah 3 ditambah negatif 2 dan negatif 5 ditambah 4. Pada soal yang ketiga diperoleh hasil 1 dan yang soal yang nomor 4 ini negatif 1. Nah, kalau yang tadi keduanya negatif, ini hasilnya angkanya seperti dijumlah kan? Kita jumlah ya. Tapi kalau ini bukan dijumlah. Coba, jadi 1 sama-sama 1 diapakan angkanya? Ya, coba dapat 1 ya. Berarti angkanya ini kita cari selisihnya atau kita kurangi angka yang terbesar dengan yang terkecil ya. Jangan diperdulikan dulu tandanya. Oke, kita lihat bilangannya saja. Jadi pada soal nomor 3 ini boleh juga 3 dikurang 2 itu hasilnya 1. Nomor 4 itu 5 dikurang 4 hasilnya 1. Nah, kemudian baru kita harus lihat di tandanya. Kalau keduanya negatif tadi, pasti dia negatif. Tapi kalau yang penjumlahan dan pada bilang positif dan negatif, ini harus dicek tandanya. Bagaimana mengeceknya? Dilihat bilangannya, mana yang paling besar. Angka 3 ya. Nah, angka 3 ini pada soal nomor 3, ini adalah bilangan positif. Jadi, bilangan positifnya lebih besar. Jika yang positifnya lebih besar, maka dia pasti bernilai positif. Oke, jadi nggak usah dikasih tanda negatif di sini. Dia hasilnya 1. Sedangkan di soal nomor 4, yang besar kan antara 5 dan 4, angka 5 kan? Nah, 5 ini dia adalah bilangan negatif. Jadi yang terbesar ini, bilangan negatifnya lebih besar dibandingkan positifnya. Maka, kalau negatifnya yang lebih besar, kita beri tanda negatif di hasilnya. Jadi di sini adalah hasilnya negatif 1. Oke, cara ini juga boleh kalian gunakan pada saat mengerjakan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Nah, kali ini ternyata kita bahas 2 cara ya. Nah, alhamdulillah selesai juga pertemuan kita kali ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.